Pada bagian pertama, kita menyaksikan bagaimana Srintil tidak pernah benar-benar memilih jalan hidupnya. Ia dipilih oleh tradisi, dibesarkan oleh harapan sebuah desa, dan perlahan kehilangan kebebasannya demi mempertahankan identitas Dukuh Paruk. Namun, takdir ternyata belum selesai mengujinya. Karena di luar desa kecil yang tampak tenang itu, sejarah sedang bergerak, perubahan politik sedang bergolak, dan masyarakat yang sama sekali tidak memahami permainan kekuasaan akan menjadi korban dari sebuah tragedi nasional. Selamat datang kembali di Antara Pikiran. Pada bagian kedua ini, kita tidak lagi hanya membicarakan kisah cinta Rasus dan Srintil. Kita akan melihat bagaimana sebuah desa kecil dapat hancur bukan karena perang, bukan karena bencana alam, melainkan karena sejarah yang datang tanpa mereka pahami. Ketika dunia luar masuk ke Dukuh Paruk, selama bertahun-tahun, Dukuh Paruk hidup seperti dunia yang terpisah. Masyarakatnya tidak banyak mengetahui urusan politik. Mereka lebih mengenal sawah daripada parlemen, lebih memahami musim panen daripada perebutan kekuasaan. Yang mereka tahu hanyalah bekerja, menari, bermain musik, dan menjalankan adat leluhur. Namun kehidupan yang sederhana itu perlahan berubah. Orang-orang dari luar mulai datang. Mereka membawa pidato, janji, pertemuan-pertemuan, dan berbagai simbol politik yang sama sekali asing bagi warga desa. Bagi masyarakat Dukuh Paruk, semua itu hanyalah keramaian baru. Mereka tidak memahami bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Inilah salah satu kritik paling halus Ahmad Tohari, bahwa masyarakat kecil seringkali dijadikan alat oleh mereka yang memiliki kepentingan politik. Rasus memilih pergi. Di tengah perubahan itu, Rasus mengambil keputusan yang sangat berat. Ia meninggalkan Dukuh Paruk. Keputusan itu bukan karena ia berhenti mencintai Srintil. Justru sebaliknya, ia terlalu mencintainya. Tetapi ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa perempuan yang dicintainya harus hidup sebagai ronggeng. Rasus ingin mencari kehidupan baru. Ia bergabung dengan dunia yang berbeda. Menjadi seorang prajurit, perubahan ini sangat penting karena Rasus mulai melihat Indonesia dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Jika sebelumnya ia hanya mengenal Dukuh Paruk, kini ia mengenal negara, pemerintahan, militer, dan konflik politik. Sementara Srintil tetap tinggal di desa, menjalani takdir yang tidak pernah ia pilih. Tragedi tahun 1965. Kemudian, datanglah tahun yang mengubah sejarah Indonesia. Tahun 1965. Ahmad Tohari tidak menjadikan peristiwa politik sebagai tokoh utama. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana peristiwa besar itu menghancurkan kehidupan orang-orang biasa. Warga Dukuh Paruk tidak memahami perebutan ideologi. Mereka tidak mengerti pertarungan politik nasional. Mereka hanya mengikuti siapapun yang datang mengadakan pertunjukan. Namun, dalam masa penuh kecurigaan, ketidaktahuan bukanlah perlindungan. Masyarakat Dukuh Paruk akhirnya ikut dicurigai. Bukan karena mereka memahami politik, tetapi karena mereka berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Srintil menjadi korban. Di antara semua tokoh, tidak ada yang lebih tragis daripada Srintil. Ia tidak pernah ikut menyusun rencana politik, tidak pernah memimpin gerakan, tidak pernah memahami konflik yang sedang terjadi. Namun, dialah yang harus menanggung akibatnya. Ia ditangkap, dipenjara, dirampas kebebasannya. Bahkan setelah bebasannya, tidak ada lagi kehidupan yang sama. Ahmad Tohari tidak sedang menceritakan nasib seorang ronggeng. Ia sedang memperlihatkan bagaimana sejarah seringkali menghukum orang-orang yang bahkan tidak memahami kesalahan apa yang mereka lakukan. Dukuh Paruk kehilangan jiwanya. Setelah tragedi itu, Dukuh Paruk tidak lagi sama. Pertunjukan ronggeng berhenti. Musik calung tidak lagi terdengar. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Sebagian menghilang, sebagian dipenjara, sebagian memilih diam. Desa yang dahulu penuh tawa berubah menjadi desa yang dipenuhi luka. Dan yang paling menyedihkan, bukan hanya bangunan yang rusak, tetapi kepercayaan antar warga. Ketika rasa takut menguasai kehidupan, hubungan manusia pun perlahan hancur. Rasus dan Srintil bertemu kembali. Bertahun-tahun kemudian, Rasus kembali, namun waktu telah mengubah segalanya. Srintil bukan lagi gadis ceria yang dikenalnya. Ia telah kehilangan begitu banyak hal. Harapan, mimpi, kepercayaan, bahkan sebagian dirinya sendiri. Pertemuan mereka menjadi salah satu bagian paling mengharukan dalam novel. Karena keduanya saling mencintai, tetapi hidup telah membawa mereka ke arah yang berbeda. Kadang, bukan cinta yang kurang kuat,
melainkan waktu yang terlalu kejam. Kritik Ahmad Tohari terhadap kekuasaan. Yang membuat novel ini begitu istimewa adalah keberanian Ahmad Tohari. Ia tidak menunjuk satu tokoh sebagai penjahat. Ia juga tidak menghakimi satu kelompok tertentu. Sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan, apapun bentuknya, dapat menghancurkan kehidupan manusia ketika kehilangan rasa kemanusiaan. Korban terbesar dari konflik politik hampir selalu bukan para pemimpin, melainkan masyarakat kecil. Mereka yang bahkan tidak memahami permainan yang sedang berlangsung. Novel ini mengajak kita mengingat bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang berkuasa, tetapi juga oleh air mata orang-orang biasa. Makna Ronggeng Dukuh Paruk. Jika kita melihat lebih dalam, ronggeng sebenarnya bukan hanya serintil. Ia adalah simbol sebuah masyarakat, simbol perempuan, simbol tradisi, sekaligus simbol Indonesia yang berkali-kali dipaksa mengikuti kehendak pihak yang lebih kuat. Begitu pula Dukuh Paruk. Ia bukan sekadar sebuah desa. Ia adalah gambaran ribuan kampung kecil di Indonesia, tempat masyarakat sederhana harus menanggung akibat dari keputusan yang dibuat jauh dari kehidupan mereka. Kelebihan buku. Salah satu kekuatan terbesar novel ini adalah kemampuannya menggabungkan sastra, budaya, sejarah, dan filsafat kemanusiaan dalam satu cerita yang mengalir begitu alami. Ahmad Tohari tidak pernah memaksa pembaca menerima pendapatnya. Ia membiarkan cerita berbicara. Bahasanya puitis, tokohnya hidup, latar pedesaannya terasa nyata, dan emosi yang dibangun perlahan membuat pembaca larut tanpa sadar. Inilah alasan mengapa Ronggeng Dukuh Paruk dianggap sebagai salah satu mahakarya sastra Indonesia. Kekurangan buku. Bagi sebagian pembaca modern, ritme cerita mungkin terasa lambat. Novel ini lebih banyak mengajak pembaca merenung daripada menghadirkan ketegangan yang cepat. Selain itu, karena latarnya sangat dekat dengan peristiwa sejarah 1965, beberapa bagian sengaja ditulis dengan pendekatan yang halus dan simbolis. Hal ini membuat pembaca perlu membaca dengan penuh perhatian agar makna yang tersembunyi benar-benar dapat dipahami. Namun justru pendekatan itulah yang membuat novel ini tetap relevan hingga sekarang. Kesimpulan, ada luka yang tidak meninggalkan darah, tetapi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang pergantian kekuasaan. Sejarah juga tentang manusia-manusia kecil yang hidupnya berubah tanpa pernah diminta pendapatnya. Novel ini bukan sekadar kisah cinta antara Rasus dan Serintil. Ia adalah kisah tentang kehilangan, tentang tradisi, tentang kemiskinan, tentang perempuan, tentang kekuasaan, dan tentang bagaimana manusia tetap berusaha mempertahankan harapan, bahkan ketika dunia di sekelilingnya runtuh. Itulah sebabnya Ronggeng Dukuh Paruk tidak hanya layak disebut sebagai novel sastra. Ia adalah cermin perjalanan bangsa yang ditulis dengan kelembutan, empati, dan kemanusiaan yang begitu mendalam. Penutup, terima kasih telah menemani antara pikiran hingga akhir pembahasan Ronggeng Dukuh Paruk. Jika ada satu pelajaran yang dapat kita bawa pulang dari novel ini, mungkin itu adalah bahwa sejarah tidak hanya hidup di dalam buku pelajaran. Ia hidup dalam kenangan, dalam luka, dan dalam kehidupan orang-orang biasa yang sering terlupakan. Semoga pembahasan ini mengajak kita untuk tidak hanya menikmati keindahan sastra, tetapi juga lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga mencintai buku dan sejarah. Karena di antara pikiran, setiap halaman bukan sekadar untuk dibaca, melainkan menjadi ruang untuk memahami manusia, sejarah, dan kehidupan.